Ini kita ada satu nama anak muda yang bikin heboh seantero negeri ya. Namanya Mas Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, putra Presiden Jokowi. Ini saya punya data bahwa tingkat kepuasan masyarakat survei ya di Solo terhadap kepemimpinan Gibran ini mencapai 96%. Ini kan hampir sempurna, Mr. Puisi. Kemudian yang paling menonjol adalah dia memberanikan diri untuk membuat pengelolaan sampah menjadi listrik. Ya, energi. Kalau dilihat perkembangan terakhir, boleh dikatakan margin error antara terutama Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu tipis sangat sulit, ya. tipis dan sangat sulit. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Mr. Puisi. Selamat siang, Mr. Puisi. Selamat siang. Ini kita ada satu nama anak muda yang bikin heboh seantero negeri ya. Namanya Mas Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, putra Presiden Jokowi. Ini menjadi magnet politik ya untuk Indonesia di Pilpres ya, diwacanakan menjadi cawapres juga. Nah, kita akan bahas Mr. Puisi sebentar lagi, tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media dan juga komen, like dan share konten-konten di channel kami. Gibran, Mr. Puisi, ini nama yang seksi anak muda belakangan ini yang menjadi perbincangan publik, menjadi magnet untuk politik Pilpres di 2024. Bahkan PDIP sendiri ya, statement lewat Ketua DPP Puan Maharani seperti membuka ruang Gibran menjadi cawapres Ganjar. Ini kan mungkin saja bagian manuver, tapi mungkin saja serius dipertimbangkan. Nah, ini bagaimana menurut Mr. Puisi? Ya, ini dia seorang Gibran itu. Dia seorang anak presiden yang kebetulan sangat berprestasi di Kota Solo. Tetapi prestasi belum maksimal karena baru menjalani sebagai wali kota baru 2 tahun. Iya. Yang paling sangat menonjol prestasinya, dialah satu-satunya anak muda yang menjadi wali kota, yang memberanikan diri membuat inovasi. Iya. Inovasi yang ada di kota Surakarta. Kemudian yang paling menonjol adalah dia memberanikan diri untuk membuat pengelolaan sampah menjadi listrik. Ya, energi baru terbarukan kan gitu. Itu sedangkan kalau lihat kita di gubernur, bupati ataupun wali kota yang lainnya kan jarang sekali berani dan punya visi dan misi untuk pencemaran lingkungan. Iya. Ya sudah dilakukan oleh Bu Risma di Surabaya, tapi sudah kecil-kecilan, itu pun sudah berhasil kecil-kecilan. Tapi kalau untuk ukuran kota Solo itu cukup besar. Ya. Begitu banyak tumpukan sampah di Solo, sekarang mulai diolah menjadi listrik. Walaupun itu belum terlalu besar untuk Indonesia. Ya, tapi keberanian itu kan sebenarnya. Keberanian itu, makanya dia menjadi seorang wali kota yang sangat menonjol. Di samping juga kota Solonya sekarang udah mungkin akan menjadi pusat kota pariwisata nanti. Ya, banyak juga event-event internasional di sana kan. Event internasional sudah dilakukan. Justru sekarang dengan Gibran itu sebagai wakil, banyak pejabat-pejabat tinggi mau berkunjung ke Solo. Ya, menjadi magnet juga untuk istilahnya apa ya, government tourism gitu, artinya pariwisata pemerintahan begitu. Nah, ada tujuan politik, ada juga kunjungan BIMTEK dan sebagainya, agenda-agenda pemerintahan lah. Ya. Oke. Nah, itu yang menyebabkan sekarang bukan kalau Pak Jokowi sekarang sebagai terlalu ketara sekali kalau dia menjadi magnet yang sangat kuat. Tapi kalau Gibran sendiri dia mau datang kemana, yang penting dia bilang saya itu merah, tegak lurus dengan ketua partai, PDIP. Ya. Kemudian diundang oleh siapapun, dia akan datang dan dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang wali kota. Ya, itu kemarin yang menarik ketika momen Gibran diundang di
Kopdarnas ya, Kopdarnas Nasional PSI kan mau dikenakan jaket PSI, kemudian Gibran kan gesturnya menolak dan memberikan lambang banteng begitu. Itu kan ya mereka dia gimana? Pak Jokowi suka dibesarkan oleh PDI. Dia juga dibesarkan oleh PDI. Mau dikasih jaket PSI dia nggak mau. Dia sebagai kader politikus yang diundang ke sebuah kan menghormati perhelatan partai, dia datang. Nah, itulah menyebabkan bahwa sesungguhnya ini Gibran cukup pintar. Ya, tadi kalau kita sambung soal apa yang dilakukan Gibran dengan inovasi, tadi juga soal sampah menjadi listrik. Ini saya punya data bahwa tingkat kepuasan masyarakat survei ya di Solo terhadap kepemimpinan Gibran ini mencapai 96%. Ini kan hampir sempurna, Mr. Puisi. Luar biasa. Luar biasa, 96% loh. Ya, sehingga dia menjadi daya magnet, takut kehilangan Gibran, takut diambil Pak Prabowo, dengan nanti seandainya diturunkannya gugatan usia capres menjadi diterima 35 tahun. Ada orang-orang yang memperkirakan bahwa akan diambil Pak Prabowo. Nah, ini merupakan sebetulnya ingin memperburuk PDI dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi itu sendiri. Karena apa? Sesungguhnya walaupun nanti keluarnya 3 bulan, belum tentu Gibran. Belum tentu juga Gibran mau dicalonkan sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Cawapresnya Prabowo. Karena kalau itu yang dimainkan oleh Pak Jokowi ataupun Gibran, dia akan menjadi sangat sulit posisinya. Dan tadi kan ketika itu terjadi tentu dendam PDIP ini pasti akan semakin besar. Artinya mereka pasti akan dihabisi, betul kan begitu, Mr. Puisi? Mungkin akan dianggap sebagai pengkhianat. Saking ketakutannya PDI itu akan Gibran dia ambil orang lain, menambahlah calon cawapres yang ada di PDI, menambah Gibran satu lagi. Ya, jadi kan sebelumnya sudah ada 5 nama, dari 10 mengerucut menjadi 5, ada seleksi lah. Kemudian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan masih terbuka, apalagi kalau ada nama Mas Gibran jika MK menerima gugatan masih terbuka. Ini kan artinya tadi ada kekhawatiran begitu besar, Mr. Puisi. Apakah begitu? Itu sebagai sebagai pressure sebetulnya untuk Gibran bahwa kamu itu lebih berhak menjadi cawapres Ganjar, tidak berhak menjadi cawapres orang lain. Nah, sehingga itu merupakan gimmick politik, sehingga dikatakan bahwa Gibran adalah PDI Perjuangan yang lebih pantas menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tetapi tidak mungkin akan menjadi cawapres Pak Ganjar karena Pak Ganjar itu membutuhkan cawapres yang kuat di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi. Ini kan sama Jawa Tengah ya, dia kan begitu. Jadi numplak Jawa Tengah akhirnya belum tentu bisa menangkan. Ya, tapi kan anggaplah ini sebagai bagian sebenarnya upaya mengamankan persepsi publik bahwa Jokowi dan Gibran masih berada di PDIP, kan mungkin seperti itu. Nah, apalagi juga ini terkonfirmasi juga mungkin dengan langkah tindakan yang diambil oleh Gibran mengikuti perintah DPP melakukan pemasangan alat peraga, stiker door to door di rumah warga di Solo dengan ada gambar Ganjar dengan Pak Jokowi. Ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwa Gibran tuh nggak kemana-mana di PDIP. Apakah begitu, misalnya? Memang, karena apa? Apalagi kritik-kritik begitu pedas, akhirnya mengendor lagi setelah Gibran masang stiker di Jawa Tengah dengan Pak Ganjar dengan ada Pak Jokowi dan Pak Ganjar berdampingan gitu. Memang sebetulnya Pak Jokowi dan Ganjar tidak kemana-mana. Dia seorang kader PDI Perjuangan, dibesarkan oleh PDI. Tetapi kalau dia sebagai pimpinan negara, misalnya langsung terlalu vulgar menyatakan dukungan kepada Ganjar. Dia tuh ada rasa tidak enak dengan menterinya yang juga merupakan calon presiden. Ya, artinya etika politik Jokowi utamakan, kedepankan, karena kan dia seorang kepala negara, seorang pemimpin negara kan harus menyatukan semua. Sebenarnya presiden itu harus menjadi simbol pemersatu bangsa, bukan malah pemecah atau lebih condong kepada satu sehingga yang lain juga merasa kecewa, kan begitu. Ya, coba kita lihat menantunya yang di Sumatera juga udah mengikrarkan bahwa dia mendukung Ganjar Pranowo. Ya kan, jadi tidak ada lagi isu-isu politik yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi melalui putra-putrinya, melalui putra-putranya. Sehingga ya, kelihatannya
Gibran tidak akan kemana-mana. Saat ini pun diputuskan nanti boleh 35 tahun, belum tentu menjadi cawapres. Dan itu sangat baik untuk politik di negeri kita ini, karena masih banyak orang-orang seperti Gibran juga yang berprestasi di pemerintahan saat ini. Nah, kalau kita bicara posisi Gibran ini kan tadi menjadi magnet yang begitu besar dengan anak muda. Kira-kira bagaimana nanti entah siapapun cawapres dari Ganjar, bagaimana nanti mungkin PDIP mengkapitalisasi gitu magnet Gibran ini untuk memberikan kemenangan bagi Ganjar dengan brandingnya anak muda gitu. Walaupun tidak menjadi cawapres gitu. Ya nanti udah jelas dia jadi tim kampanye untuk Ganjar Pranowo. Mereka akan ada di panggung setiap hari selama musim kampanye, mungkin sampai berapa 50 hari ya. Nah itu terus-terusan Gibran akan mungkin cuti untuk ikut berkampanye dengan PDI. Oke, jadi akan keliling Indonesia, akan menjadi ikon anak muda gitu ya, akan all out dipasang di sana. Tapi apakah mungkin memungkinkan nggak kalau kita bicara ketua tim kampanye nasional? Kalau dulu kan Erick Thohir menjadi ketua tim kampanye nasionalnya Jokowi Ma'ruf Amin di periode kedua di 2019. Apa mungkin kan misalnya Gibran menduduki posisi itu dengan kapasitasnya dia, atau seperti apa menurut Mr. Puse? Rasanya kalau Gibran kapasitas sebagai tim kampanye Ganjar nggak mungkin. Ketua nggak mungkin karena belum matang ya, belum matang. Mereka juga secara senioritas juga mungkin masih ada barrier lah. Beda, belum mungkin pidato juga belum bisa menguasai masyarakat, belum matang. Tapi mungkin ada semacam divisi milenial mungkin, atau diberi tugas khusus menggait suara milenial mungkin, atau Gen Z mungkin. Atau kemana-mana diajak Gibran. Kemudian Gibran juga bisa menyatakan dukungan politik secara langsung di panggung dan lain-lainnya. Nah, dengan positioning Gibran seperti itu, apakah ini bisa memberikan, khususnya di segmen pemilih pemula ya, atau pemilih muda atau Gen Z dan milenial, karena kan sejauh ini juga narasi yang berkembang kan katanya Prabowo juga semakin dekat dengan anak-anak muda gitu. Tapi kemarin juga statement dari PSI, dari ketumnya Giring, mengatakan belum ada capres yang benar-benar memberikan ruang untuk anak muda. Nah, apakah Gibran ini bisa menjadi pembeda, bisa menjadi ikonnya di Ganjar? Karena kalau kita lihat di Prabowo sama di Anies kan belum ada mungkin anak muda yang magnetnya sekuat Gibran gitu, yang bisa menjadi menjadi daya tarik elektoral. Karena saya lihat sekarang belum tentu juga Gibran menjadi ikonnya anak muda ya. Karena masalahnya sekarang anak muda sekarang itu sangat dengan politik itu sangat cuek sekali. Mereka tuh kadang-kadang tidak ini mungkin untuk jadi nyoblos pun harus dipaksa gitu. Nah itulah karakter anak muda sekarang, sehingga dia asyik dengan dunia yang dia sendiri. Tetapi makanya diperlukan juga partai-partai politik yang betul-betul banyak anak mudanya. Dan ada juga satu partai politik yang anak muda, Garuda kalau nggak salah ya. Itu juga menghimpun anak muda untuk ikut berpolitik ya. Sekarang ada dua partai politik, Garuda dan PSI ya, gitu, kalau nggak salah ya. Ya kalau salah elitnya juga sekjen juga kan masih muda gitu kalau di Garuda. Nah terakhir Mr. Pusi, dengan kombinasi tadi atau dengan manuver-manuver yang dilakukan PDI Perjuangan, kira-kira analisa Mr. Pusi dari nama-nama yang beredar mungkin sudah sering kita bahas. Tapi saya ingin menanyakan lagi, siapa yang paling tepat menjadi cawapresnya Ganjar? Kalau dilihat perkembangan terakhir, boleh dikatakan margin error antara terutama Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu tipis tipis dan sangat sulit menentukan saat ini. Kalau dengan Anies kan masih jauh lah. Tetapi pada saat semua nanti setelah pendaftaran, kita bisa analisa siapa sih yang akan memenangkan Pilpres 2024. Tentunya setelah ada cawapresnya. Setelah ada cawapres pasti akan ada salah satu paslon presiden dan presiden akan langsung naik ke atas, melesat ke atas. Gitu. Nah tadi kalau bicara nama, Mr. Pusi yang paling tepat atau sejauh inilah yang masih memungkinkan lah untuk memberi garansi atau menambah elektoral. Di antara dua paslon yang kebetulan sebetulnya merupakan koalisi kabinet Pak Jokowi itu antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu akan merupakan calon pemenang di antara dua ini. Siapa yang akan menjadi pilpres nanti ditentukan oleh siapa yang akan menjadi cawapresnya. Jadi sebenarnya masih dinamis juga ya cawapresnya ini. Jadi oke, kita tunggu
seperti apa langkah yang diambil PDI Perjuangan dan akan seperti apa menempatkan posisi Mas Gibran sebagai magnet elektoral untuk kemenangan Ganjar ya. Mungkin seperti Mr. Puisi tadi sampaikan, kalau Ganjar dan Gibran mungkin agak susah, tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan, ada posisi atau ada hal yang diharapkan dari magnet besar yang dibawa oleh seorang Gibran putra Presiden Jokowi. Terakhir Mr. Puisi, mungkin ada harapan, ada pesan lah untuk melihat dinamika yang terjadi saat ini, karena kan semakin kesini semakin seolah-olah nggak terduga, tertebak politik Indonesia ini gitu. Jadi pesan dan kesan bahwa siapa yang ingin betul-betul secara murni dan konsekuen untuk melanjutkan perjuangan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, itulah akan menjadi harapan masyarakat. Sehingga Indonesia akan menjadi negara maju. Apabila didapatkan nanti seorang presiden yang tidak menjalankan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, saya tidak yakin bahwa Indonesia akan di tahun emas akan menjadi negara yang maju di dunia. Oke, jadi seperti saya kutip katanya Ketum PSI, Giring Ganesa, Spirit Will of Power dari desa Konoha dalam cerita komik Naruto, yang menjadi spirit bagi pemimpin berikutnya melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi. Oke, terima kasih Mr. Puisi. Kita sambung ngobrol-ngobrol santai berikutnya. Terakhir saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.